Sebanyak 80,8% warga secara umum puas pemirsa dengan penyelenggaraan mudik lebaran tahun 2026 ini. Berdasarkan hasil survei nasional indikator terkait evaluasi publik terhadap penyelenggaraan mudik lebaran 2026, periode survei 29 Maret hingga 4 April 2026, sebanyak 80,8% warga secara umum puas dengan penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini. Sementara warga khususnya di kalangan pemudik memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi, yakni 85,3%. Mayoritas pemudik setuju jika operasi ketupat lebaran tahun ini lebih baik. Di antaranya dalam menciptakan kelancaran arus lalu lintas dan juga dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga, mayoritas pemudik merasa puas dengan fasilitas yang juga terdapat layanan selama arus mudik dan arus balik lebaran yang disediakan oleh Polri. Berdasarkan hasil survei, pemudik paling puas dengan penyediaan posko untuk pengamanan, pusat informasi, sekaligus layanan tempat istirahat bagi masyarakat selama arus mudik dan balik dengan tingkat kepuasan sebesar 84%. Yang warna biru, di kalangan warga secara umum, baik pemudik atau bukan, tingkat kepuasan di tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini mencapai 80,8%. Jadi sangat tinggi ya. Saya sebut sangat tinggi karena kalau dosen nilainya udah A gitu kan. Karena di atas 80. Nah, ini buat warga secara umum. Nah, bagaimana dengan warga secara khusus yang melakukan perjalanan mudik? Berapa tingkat kepuasannya? Ternyata lebih tinggi ya. 85,3% yang warna kuning. Jadi saya gabung mereka yang mengatakan sangat puas dengan cukup puas itu total 85,3%. Sebanyak 82,7% pemudik menyatakan puas dengan operasi ketupat yang digelar 2026 kali ini pemirsa, dan hasil tersebut juga menandakan adanya tingkat keberhasilan operasi kemanusiaan dalam memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran. Survei dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator terhadap 1.200 responden pada periode 29 Maret hingga 4 April 2026. Langsung saja kita akan bergabung dengan Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dari luar studio. Bung Burhan, selamat sore. Sore Yohana. Ya, Bung Burhan, secara rinci, apa saja sebenarnya indikator tingkat kepuasan publik dalam operasi ketupat tahun 2026 kali ini, Bung Burhan? Ya, kita banyak menanyakan variabel untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan warga, khususnya mereka yang melakukan mudik. Ada 16,2% masyarakat yang mengaku mudik pada 2026. Jadi total kita estimasi dengan 16,2% itu ada kurang lebih 47 juta orang. Jadi ini satu event kultural yang luar biasa besar yang dilakukan pada saat yang nyaris bersamaan dalam waktu kurang lebih seminggu ya jelang dan setelah Lebaran. Nah, yang menarik dengan semua pengukuran yang kita pakai, mulai dari tingkat kepuasan secara umum maupun secara lebih spesifik, misalnya soal pengaturan lalu lintas, kemudian soal menekan atau mengurangi kecelakaan, termasuk juga layanan-layanan mudik, baik yang ditangani polisi maupun kementerian terkait, ya, termasuk juga ketersediaan bahan bakar dan lain sebagainya, itu tingkat kepuasan cukup besar. Ya. Rata-rata 80%, tetapi ada beberapa layanan yang tingkat kepuasannya sekitar 70-an%, variatif, sangat tergantung pertanyaan yang kita ajukan. Nah, kemudian apakah ada pola perubahan kebijakan yang mempengaruhi variabel itu atau tingkat kepuasan ataupun juga behavior publik yang mengakibatkan perbedaan signifikan tahun ini dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya? Pertama, polanya pemudik lebih puas ketimbang sampel secara umum. Itu yang pertama. Jadi kalau kita tanyakan kepada masyarakat secara umum, baik yang melakukan mudik atau tidak, itu tingkat kepuasan 80%. Tetapi kalau kita tanya kepada mereka yang melakukan mudik, itu 85%. Nah, ini bisa kita tafsirkan, mereka yang menjalani ritual mudik, itu umumnya lebih puas ketimbang masyarakat secara umum. Nah, penjelasannya mungkin salah satunya karena begini, Yohana. Masyarakat kan kadang yang tidak mudik itu melihat perjalanan mudik melalui media atau melalui medsos. Nah, kadang kalau kita baca melalui media atau medsos, itu kan agak sedikit bias ya. Kalau misalnya macet justru lebih banyak diberitakan. Padahal pemudiknya sendiri mungkin yang mengalami macet sangat sedikit. Nah, itu yang pertama, pola yang pertama.
Pola yang kedua, itu ada penurunan memang jumlah pemudik, Yohana. Tahun lalu 18,6% pemudik yang melakukan mudik tahun 2025, sekarang 16,2%. Jadi turun kurang lebih 1,5%, yang memang sepertinya ada kaitannya dengan ekonomi ya. Tetapi saat yang bersamaan memberi semacam blessing in disguise, terutama buat aparat keamanan untuk melakukan pengaturan lebih baik ya, dibanding sebelumnya. Yang terakhir tentu berkaitan dengan layanan atau program yang disediakan pemerintah, Yohana. Jadi kita punya ada 7 atau 8 item terkait dengan mudik gratis, terkait dengan jaminan tidak adanya kenaikan BBM. Jadi ada stimulus lebaran oleh pemerintah, itu awareness terhadap program-program pemerintah berkaitan dengan lebaran itu relatif rendah. Jadi hanya 2 program pemerintah yang diketahui lebih dari 50%, yaitu mudik gratis kurang lebih sekitar 50% masyarakat yang tahu, sama bantuan pangan ya. Di luar itu, misalnya soal diskon tol dan seterusnya, itu relatif rendah. Nah, ini artinya sosialisasi buat pemerintah kepada pemudik khususnya berkaitan dengan stimulus yang diberikan kepada mereka yang melakukan perjalanan ke kampung halaman mereka itu harusnya bisa lebih ditingkatkan untuk tahun-tahun ke depan. Nah, Bung Burhan, jika dilihat dari survei, bagaimana elaborasi analisis Anda terkait dengan peran stakeholder ataupun petugas di lapangan yang juga terkait mempengaruhi kepuasan dari masyarakat ini? Betul. Jadi yang pertama, Yohana, paling tinggi item yang dianggap memuaskan terutama di kalangan pemudik adalah posko pengamanan Polri ya. Jadi paling tinggi 84% pemudik puas dengan posko ini. Kemudian yang kedua adalah pengaturan lalu lintas, terutama di jalan tol. Ya. Itu tingkat kepuasannya tinggi terkait dengan rekayasa lalu lintas, misalnya kontraflow maupun lain-lain sebagainya. Termasuk juga kepuasan dari sisi menekan kecelakaan lalu lintas, baik yang fatal maupun sedang, maupun yang ringan. Yang puas tetapi tingkat kepuasannya tidak setinggi yang lain itu adalah pengaturan lalu lintas non tol. Nah, ini artinya buat tingkat kepuasannya kurang lebih 76%, tidak setinggi misalnya posko keamanan. Ini artinya ada masukan, pemudik kan nggak semuanya lewat tol ya. Apalagi temuan survei kita 40% pemudik itu pakai motor. Jadi memang ke depan harus lebih diperbanyak polisi yang mengatur lalu lintas di luar jalan tol. Meskipun tingkat kepuasannya tinggi 76%, tetapi masih lebih rendah dibanding tingkat kepuasan misalnya posko keamanan maupun rekayasa di jalan tol. Nah, yang paling rendah adalah kondisi jalan. Ya, meskipun masih di atas 70%, tapi tingkat kepuasan pemudik terhadap kondisi jalan itu agak turun ya dibanding tahun lalu. Oke, yang terakhir Bung Burhan, singkat saja, wilayah mana saja yang menunjukkan tingkat kepuasan paling mencolok dibanding tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada data terkait dengan titik-titik ini? Ya, yang paling tinggi posko itu harus di posko keamanan ya. Jadi posko operasi ketupat ini luar biasa membantu. Ya, itu yang menurut saya sangat krusial. Dan tentu saja adalah Polri dan aparat terkait yang begitu all out ya untuk memastikan Lebaran berjalan secara aman ya, dan itu bisa dibuktikan. Kita tanya apakah pemudik mengalami kecelakaan, sangat sedikit sekali yang mengalami, cuma 3% ya. Dan tentu saja ini punya efek ternyata terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri. Ini menarik ini. Polri itu biasanya dalam survei-survei kita, Yohana, itu tingkat trust-nya dibanding lembaga-lembaga negara yang lain, itu nomor 9. Nah, survei yang kita lakukan setelah Lebaran, ya setelah pemudik pulang, itu ada peningkatan posisi Polri di mata masyarakat, tingkat trust-nya. Sekarang ada di peringkat keempat. Jadi artinya kalau misalnya Polri bisa meningkatkan kepercayaan melalui pelayanan yang melibatkan publik secara luas, itu ternyata impact-nya cukup besar, terutama untuk peningkatan trust terhadap Polri yang sebelumnya sempat merosot ya di peringkat ke-8 atau ke-9. Jadi ini menjadi masukan buat lembaga manapun, bukan hanya Polri tentu saja, kalau misalnya ingin diapresiasi oleh publik,
maka bekerjalah secara maksimal sehingga publik akan memberikan kredit ya kepada lembaga negara yang dianggap melayani mereka secara baik. Baik. Baik, Bung Burhanuddin Muhtadi, terima kasih untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.